orang tua yang datang sama saya, mereka juga kebingungan. Kasihan kalau anak aku kasih konsekuensi seperti ini. Dari situ kan anak belajar juga bahwa, berarti boleh nih kalau aku bikin salah, masih bisa dibelok-belokin dikit gitu kan. Harus dibedakan antara memvalidasi emosi dengan misalnya tadi membiarkan dia berlarut-larut dengan emosinya atau dengan rasa sakitnya gitu ya. Bahwa misalnya si anak itu sedih, marah atau terluka dengan konsekuensi yang kita berikan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya sebenarnya. Halo, selamat datang kembali di Wellspring Conversation sama saya, Mario Manhutu, psikolog klinis. Saya tidak sendirian juga, ditemani oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Febiana Pratomo atau biasa dipanggil Febi. Saya juga seorang psikolog klinis yang sama seperti Mas Mario, kami banyak menangani anak dan remaja ya Mas ya. Karena aku biasanya banyak dengan kasus-kasus anak dan remaja, biasanya kalau orang tua itu kan kebingungannya nggak jauh dari parenting nggak sih Mas? Iya. Kayak gini, aduh sekarang ilmu parenting tuh banyak banget gitu kan. Ada inilah, ada itulah, semua dibaca, semua dicoba. Tapi kok kayaknya masih bingung juga gitu. Yang akhir-akhir ini ditanyakan tuh misalnya kayak, saya tahu sih katanya kan nggak boleh, keras atau kasar sama anak gitu ya, gentle parenting gitu. Tapi kok saya susah banget ya nyobanya gitu, kalau saya melakukan itu kok anak saya, nggak nurut-nurut juga gitu. Sementara kalau saya dulu sama orang tua saya dikerasin kok malah lebih nurut. Jadi saya bingung nih yang mana gitu kan. Nah jadi, biasanya kalau ada kebingungan itu saya tanya dulu nih yang dimaksud atau yang dipahami orang tua tentang konsep parenting itu apa. Jadi kita bisa lihat dulu, kira-kira pemahamannya sudah sesuai belum nih gitu ya dengan apa yang disampaikan. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang belum sesuai, nah itu kita bantu meluruskan dulu gitu ya? Iya. Kalau Mas Mario biasanya gimana meluruskannya? Paling sering saya bilangnya pola parenting yang tepat buat mereka itu yang seperti apa sih? Paling cocok atau sesuai dengan ekspektasi mereka sebagai pribadi dan sebagai orang tua. Buat mereka sendiri dan buat anak. Kalau ngomongin ekspektasi, harapan kan jadi bisa, luas ya gitu, makanya perlu tadi batasan-batasan juga ya ketika kita misalnya, mengasuh anak gitu. Jadi, mungkin ini jadi nyambung sedikit ke tadi menjelaskan tentang gentle parenting itu sendiri ya Mas ya. Ya. Kita perlu menyamakan dulu nih gitu ya, apa sih sebenarnya yang dibilang gentle parenting atau konsep-konsep dasarnya itu apa. Karena kadang disalahartikan gentle itu artinya, nggak kasar, nggak ada batasan, nggak ada aturan, ngikut aja yang anaknya mau. Jadi gentle, tidak melukai gitu ya. Karena seolah-olah kalau kita ngasih larangan, ngasih batasan ke anak tuh bisa melukai, si anak. hatinya gitu. Karena, nggak jarang juga orang tua yang misalnya, saya takut anak saya trauma nanti kalau misalnya saya marahin gitu ya. Istilah itu udah mulai sering muncul ya, Iya gitu trauma. lah. Bagus sih, awareness-nya kan berarti jadi semakin, meningkat gitu ya. Tapi di situ kita juga meluruskan lagi ya batasan antara memberikan boundaries atau batasan yang sehat, aturan-aturan. Kenapa? Karena balik lagi anak itu tetap butuh batasan kan. Iya. Gitu. Sama ada lagi nih satu istilah yang mulai sering muncul, VOC parenting. Oke, itu ya didikan zaman Belanda. Didikan Katanya zaman begitu Belanda. ya, yang keras, tidak ada, anak nggak boleh bersuara, berpendapat, harus ngikutin apa yang orang tua, sampaikan karena dengan pemikiran bahwa saya ini orang tua, saya ini lebih ngerti, lebih tahu apa yang baik buat kamu. Biasanya kan seperti itu ya, gitu. Nah, mungkin ini yang membedakan dengan gentle parenting itu tadi ya Mas ya. Satu, sebenarnya dalam gentle parenting itu tetap ada batasan. Ya kan, tetap ada boundaries. Batasan tuh dalam artian tadi aturan, rambu-rambu, yang boleh nggak boleh seperti apa. Karena gimana pun juga kan ya namanya anak secara alamiah tuh kan rasa ingin tahunya besar. Pasti Suka ingin banget coba sana eksplorasi. sini gitu ya. Tapi kan kalau nggak kita kasih batasan kan nanti jadi bisa nabrak-nabrak ya gitu. Jadi tetap perlu batasan, tapi lebih kepada cara mengkomunikasikan batasannya. Kalau tadi mungkin kalau yang di, VOC parenting itu kan orang tua nih yang punya, porsi bicara lebih banyak, anak mendengarkan. Sementara kalau di gentle parenting itu kan, kita lebih membuka kesempatan komunikasi dua arah ya Mas ya. Iya.
Jadi ada ruang untuk berdiskusi tuh di situ. Walaupun memang, ini yang membuat jadi lebih melelahkan ya. Kalau kita satu arah kan kayaknya lebih cepet ya, tinggal kasih instruksi. Sementara kalau dua arah, ada komunikasi, ada negosiasi, itu kan bisa ada banyak hal terjadi di tengahnya, Betul. gitu. Dan itu yang bikin capek. Dan apalagi kalau misalnya kita punya anak yang kritis, ya banyak banget negosiasinya. Nah itu tuh kita mesti siap-siap di situ, tapi kembali lagi ke fokusnya. Fokusnya adalah memberi ruang untuk berdiskusi, toh kita juga tetap memberikan batasan-batasan. Jadi tadi udah 2 poin, ada batasan yang jelas, ada komunikasi dan ruang diskusi yang terbuka ya. Terus ada poin apa lagi Mas tadi, terkait gentle parenting? Mau capek sebagai orang tua supaya apa ya, bahwa kita dengan berdiskusi memberikan batasan-batasan, tapi kita perlu ingat bahwa sebagai orang tua ini yang harus kita lakukan, ini yang prosesnya memang perlu dijalanin. Mau capek enggak? Komitmen gitu. Bahwa batasan-batasan tersebut juga perlu dijalankan. Itu kan contoh, aturannya A, konsekuensinya B. Dengan anak menjalankan aturan A, kesepakatan bersama, sebagai konsekuensinya B, ya itu yang harus dilakukan. Seringkali dalam ruang praktek ya, orang tua yang datang sama saya, mereka juga kebingungan. Kasihan kalau anak aku kasih konsekuensi seperti ini. Dari situ kan anak belajar juga bahwa, berarti boleh nih kalau aku bikin salah, masih bisa dibelok-belokin dikit gitu kan. Anak kan jadi belajar untuk gak konsisten, gak komit. Belajarnya dari orang tuanya. Oke. Gitu. Nah mungkin tadi aku tambahin 1 poin penutup nih ya gitu ya. Sudah ada batasan, sudah ada komunikasi gitu kan. Terus kemudian tadi ada konsistensi gitu ya. Terus satu yang tadi menarik juga kan mau capek gitu ya. Terus mau tadi menerima dan memvalidasi emosi anak. Bahwa tadi itu akan melelahkan, anaknya akan melelahkan karena anaknya mungkin tantrum, anaknya marah-marah. Itu adalah bagian dari tadi nih proses parentingnya, yaitu memvalidasi emosi si anak gitu. Jadi harus dibedakan antara memvalidasi emosi dengan misalnya tadi membiarkan dia berlarut-larut dengan emosinya atau dengan rasa sakitnya gitu ya. Bahwa misalnya si anak itu sedih, marah atau terluka dengan konsekuensi yang kita berikan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran ya sebenarnya gitu kan. Kita sebagai orang tua perannya adalah memberi ruang untuk si anak bisa dengan nyaman mengekspresikan emosi itu, karena dia tahu bahwa orang tuanya tuh akan menerima emosi apapun yang lagi dia rasakan. Tapi tadi menerima emosi bukan berarti kita menerima semua perilaku ekspresi emosinya. Misalnya dia marah boleh, tapi perilakunya kalau misalnya menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, nah itu batasannya. Jadi biasanya aku sampaikan juga ke orang tua untuk gimana sih cara menerapkan batasan ke anak terkait emosi gitu ya. Kamu lagi marah ya, kamu kesel ya, oke marah boleh, tapi misalnya tidak lempar-lempar barang kamu ya, karena bisa kena ke orang-orang sekitar kamu gitu. Itu misalnya kalau untuk anak yang lebih kecil gitu. Jadi tadi poin-poin inti tentang gentle parentingnya nih udah kita bagikan gitu ya. Tapi biasanya kan orang tua juga sering tanya, gimana konkretnya gitu kan, gimana nih saya cara menyampaikannya kalau kasusnya begini, gimana menanggapinya. Nah itu yang hari ini kita mau coba Mas. Seru nih ya. Jadi akan disiapkan beberapa situasi oleh tim untuk nanti kita coba kasih contoh konkret sebagai orang tua tuh gimana sih cara menanggapinya atau cara berkomunikasi ke anak dengan prinsip-prinsip tadi gentle parentingnya seperti apa, atau misalnya kita bisa kasih contoh kalau yang VOC parentingnya seperti apa, supaya kita bisa belajar bareng gitu ya, mengubah dari yang tadi misalnya kita mau mencoba lebih gentle tapi kita bingung nih gimana caranya. Nah kita coba discuss bareng-bareng kasusnya ya. Oke. Wah aku bisa jadi contoh yang biasa-biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak lakukan gitu ya. Soalnya udah kelas 3 SD nih ya kan, cowok pula. Biasanya, kamu kenapa nangis, ngapain kayak gitu aja nangis, anak cowok, ih malu gak boleh nangis, diejek tuh lawan, jangan nangis dong. Biasanya gitu ya Mas. Ini mencontohkan ya. Ini juga
ada prakteknya, ada contoh nyata di ruang praktek minggu lalu. Oh, baru banget nih. Iya. Kebetulan ini bapak-bapak. Ketika anaknya beremosi, nangis, si bapak nanya, kenapa? Tuh. Ya kan, dengan tenang. Dengan nada lembut ya? Dengan nggak lembut juga sih, Oke. maksudnya tone-nya, intonasi bicaranya dia kelola, bukan lembut tapi tanyanya kenapa? Gitu. Aku nangis ayah, bla bla bla. Oh ya sudah, kamu butuhnya apa? Gitu. Aku butuh dipeluk. Ya udah, ayo sini, ayah peluk. Gitu. Itu sisi tadi yang aku bilang lembut ya, ayah mau memeluk itu kan kenyataannya nggak semua ayah-ayah memeluk loh Mas. Itu kan bagian dari kita memvalidasi emosinya si anak Dan kebutuhannya. kebutuhannya dia, gitu kan ya. Kita cuma tanya kenapa. Nah, bagian nasihat-nasihatnya itu kan biasanya kan kita sebagai orang tua kan punya ya, kayak wah nih anakku dalam situasi seperti ini, mungkin punya pemikiran harusnya dia begini begitu atau gimana cara membantu dia. Itu kan berarti di keep dulu ya, tidak langsung dikeluarkan saat itu karena lebih fokus ke emosi anaknya ya. Terus nextnya gimana tuh Mas untuk hal-hal seperti itu menyampaikannya, apakah di saat itu juga maksudnya segera setelah itu atau cari waktu yang lebih baik? Lagi-lagi perlu lihat kondisi si anak. Ketika dia sudah merasa enakan, sudah merasa tenang, kita kan bisa nanya gitu. Kamu mau cerita? Gitu. Atau kamu mau cerita apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa? Si anak kemudian bilang, aku belum mau cerita, aku masih ingin nangis, aku mau diam aja. Ya sudah. Oke. Gitu. Tapi kan si anak, yang anak rasakan, yang anak lihat adalah aku gak dipaksa untuk cerita. Pengalaman itu tidak menyenangkan buat aku loh. Dan belum siap untuk Belum diceritakan. And it's okay. And it's okay. Setelah dia melihat, menemukan orang tuanya memahami dia. Berempati ya. Kecenderungan kita kan sebagai orang tua ya, ingin segera memberikan solusi. Kenapa? Harus gini kan gitu. Atau cenderungnya kan seperti tadi Mbak Feby, contohnya kan langsung menjudge ya. Gitu. Gak boleh gini, salahmu gitu kan. Harus begitu gitu ya. Harus begitu. Ya, quick problem solver. Yaitu alamiah sebenarnya buat kita sebagai karena pasti itu kan juga maksudnya itu didorong oleh rasa kita ingin melindungi anak kadang-kadang gitu kan ya. Rasanya ingin membantu dia memecahkan masalah, tapi lupa bahwa anak juga perlu belajar, perlu kesempatan belajar tadi untuk mengelola emosinya dan memecahkan masalahnya sendiri ya. Jadi tadi seperti Mas Mario contohkan, kasih ruang dulu gitu ya, untuk yang penting tadi diterima dan divalidasi dulu emosinya, lalu diberi ruang kalau kamu siap kita bahas ini kembali ya. Oke, itu dulu. Oke, wah ini usia-usia yang biasa tadi udah remaja menuju transisi dewasa muda nih Mas. Nah ini biasanya yang sering banyak ke Mas Mario juga nih ya. Respon yang tepat sebenarnya lagi-lagi perlu mengenali apa yang menjadi kebutuhan anak kita. Itu loh. Dia merasa bahwa dia lebih cocok ke jurusan A, tapi kita sebagai orang tua merasa kayaknya kamu diginin deh gitu. Lebih cocok di jurusan B, kedokteran misalkan. Ya. Disitulah kemudian kita sebagai orang tua tidak melihat anak kita tuh seperti apa sih. Jadi menekankan komunikasi kepada si anak melalui diskusi. Ini loh, kami punya harapan sebagai orang tua. Boleh loh kita sebagai orang tua. Iya, orang tua kan punya harapan ya Mas ya. Gitu kan. Kami ingin kamu masuk kedokteran karena kami punya alasan nih. Masuk kedokteran tuh begini. Kami punya dananya dan kami punya harapan kamu jadi dokter dengan segala macam itulah gambaran di masa depan. Anak memahami jadi tahu, oh ini gambaran orang tuaku. Jadi bisa berempati juga. Tapi orang tua juga perlu membuka ruang, membuka diri agar anak bisa membuka diri untuk menerima input, masukan. Membagikan sudut pandang dan pemikirannya dia juga. Gitu karena kan soal dia yang akan menjalani nanti ya kehidupannya ya. Kan bahwa aku merasa gini loh ayah ibu kedokteran gak cocok buat aku punya aspirasi bahwa ini jalan karir pilihan hidup yang akan
aku tempuh rencanaku gitu. Mhm. Ya kan? Ini bukan soal kemudian bahwa kita harus menyetujui atau tidak menyetujui pandangan si anak Oh. gitu. Dibuka dulu komunikasinya kan gitu, Mhm. diskusi. Termasuk dalam ruang diskusi itu juga bisa disepakati batasan-batasannya ya, Nah, gitu. iya kan, bahwa oke kita diskusi tapi dengan cara yang seperti apa nih gitu. Apakah misalkan pakai marah-marah, teriak-teriak atau gimana? Atau gimana kalau misalkan kita ini yuk jangan ngobrolnya di sini di mobil misalkan. Sambil ngopi misalkan di kafe. Enggak ayah, sama ibu gitu kan. Kayak gimana kalau kita ngobrolnya sambil kongko-kongko di Warmindo. Kenapa enggak? Atau malah kepikiran gini, ngobrolnya sambil ini boleh nggak sambil survei kampus yang diincer. Jadi bisa saling lihat gitu ya, Oh misalnya iya, kan, si anak menunjukkan, "Aku tuh pengennya di sini, yuk kita jalan ke sana." Terus si orang tua misalnya pengen ke sini, "Yuk kita jalan ke sana." Itu kan juga jadi memperkaya diskusinya nanti ya, mhm, untuk bisa tahu POV masing-masing, terus bisa tahu tadi, plus minusnya dan ya tadi, mencari titik temu titik temu. keduanya, tapi, dengan cara yang lebih gentle yaitu ada ruang komunikasi. Kurang lebih seperti itu Ya, ya boleh nanti sambil ngopi loh. oh iya boleh Mas, ayo. Ada tempat kopi titik temu namanya. Mhm, Oke, habis ini kita bertemu di titik temu gitu titik ya? temu. Oke. Aku sih selalu mengingatkan gitu. Remind kembali tentang kesepakatan yang sudah kita buat. Ketika dalam situasi ini, kalau situasinya jadi lebih intens, memanas gitu ya, muncul mungkin marah-marah, jadi emosi gitu kan. Ada baiknya kita perlu lihat juga, lihat ke diri kita kembali, ini tepat gak sih gitu. Aduh kok aku refleksi diri, kenapa aku juga marah ya gitu. Reaksi pertama kita sebagai orang tua itu yang kemudian menentukan sih. Anak bisa lihat, aduh ini aku terancam atau enggak. Misalkan tone-nya tadi kan, diingetin tapi dengan nadanya Mhm. gini, nggak gini dong gitu kan. Kita udah sepakat loh, janji kamu gimana. Baru itu kan si anak bisa ngomong, eh enggak aku lagi kesel banget deh. Ternyata dia lagi capek. Jadi butuh ekstra. Ekstra gitu kan. Oh dia lagi aduh kesel banget nih gini. Jadi dengan dia main gadgetnya Mhm. itu kan kayaknya Jadi rilis. rilis gitu kan. Apa yang kemudian responnya kita nih? Oh ternyata dia lagi capek. Oke kamu kayaknya lagi capek ya lagi. Oh ternyata di sekolah seperti ini gitu kan. Setelah kamu main gadget, bisa nggak kita ngobrol tentang hal ini gitu. Atau kita ngobrol yuk. Atau kamu capek banget. Kalau aku peluk bagaimana? Itu Oke. kan bisa memberikan rasa nyaman dan tenang dulu. Dengan dia lagi capek, kemudian dia menemukan bahwa main gadget itu menyenangkan. Dan dia menemukan satu hal baru, ternyata kalau lagi capek aku divalidasi loh, aku diterima loh, aku boleh capek. Mhm. Dan ada orang tuaku, ayah dan ibuku yang akan menenangkan aku. Next, ketika dia juga mengalami di hal yang sama, dia juga belajar kan, selain gadget ada cara lain loh. Iya, poinnya di situ sebenarnya kan dari ruang diskusi itu kita juga memperkaya gitu ya, memperkaya si anak bahwa ada cara-cara lain untuk, merilis emosinya kalau lagi capek selain, screen time atau main gadget yang overtime gitu ya, yang melewati, batas. Karena kan anak butuh diajarkan, kita Mhm. bilangnya kan gitu ya, anak tuh butuh belajar mengelola emosi ya, kita harus kasih tauin cara-caranya, ajarin cara-cara yang lain. Nah, aku mau share kalau, biasanya yang aku lakukan ketika misalnya tadi ini sesuatu yang penting gitu ya, melanggar aturan, tapi aku lagi tidak punya waktu dan tenaga untuk membahas itu. Biasanya, aku sampaikan ini juga ke klien-klien aku, "Kita boleh loh bilang, 'Ibu nggak suka dengan apa yang kamu lakukan ini, karena nggak sesuai dengan kesepakatan kita. Kita harus bicarakan ini, tapi nggak sekarang. Jadi nanti kita akan cari, lain waktu untuk kita lanjutin lagi obrolan ini ya.' Gitu. Jadi si anak tahu apa yang dirasakan oleh orang Iya, lain. dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, dia melanggar, aturan dan akan ada konsekuensinya, tapi, supaya tadi, kita ngasih konsekuensinya juga nggak ngasal gitu ya, karena keburu-buru, karena emosi tinggi, kita pending dulu.
ngomong, tapi kita sampaikan juga ke anak bahwa ini nanti akan dilanjutkan ya obrolan ini, supaya tadi ruang diskusinya juga lebih nyaman ya, Mmm. ketika kita sama-sama, sudah enak, sudah tenang lalu kita mendiskusikan. Nah, tapi memang baik lagi kalau kita bicara anak-anak, mereka kan, inginnya segera ya, gitu. Jadi itu juga kadang-kadang kayak, "Ya udah kapan ngomongnya? Kapan kapan kapan?" Gitu kan. Ya disitulah kita juga mengajarkan batasan itu tadi, "Iya belum bisa sekarang, nanti kita sepakati lagi waktunya." Gitu. Jadi, menurut aku itu juga momen pembelajaran buat si anak bahwa nggak semua hal itu harus diselesaikan saat itu juga, Menunda apalagi kepuasan ya? dalam kondisi emosional Mhm. gitu. Mungkin buat dia, rasanya puas kalau ya udah langsung aja putusin saat itu konsekuensinya apa. Tapi kadang aku kasih masukan juga bahwa, kalau misalnya kita bicarakannya lagi dalam keadaan emosional, misalnya bisa aja loh ibu kasih konsekuensinya tuh lebih berat daripada yang, misalnya kalau kita diskusikan bareng dalam keadaan tenang. Jadi sebenarnya mana yang lebih menguntungkan buat kamu, gitu. Mmm. Jadi ya udah, kamu masih bisa punya waktu untuk berdiskusi tapi nanti. Jadi sekarang belajar mengelola emosinya sambil menunggu waktu itu tiba, gitu sih. Jadi, itu salah satu yang bisa dilakukan, kita tetap ada batasan gitu ya, tapi kita juga, memberi ruang untuk berdiskusi dan komunikasi, dan juga tadi tetap komit dengan, aturan-aturan yang kita coba terapkan, Mhm. bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya, tapi nggak harus segera, gitu Ya. kan. Itu sih kalau dari aku. Mudah-mudahan tadi dengan contoh-contoh kasus yang kita diskusikan bisa jadi ada gambaran lebih, lebih konkretnya gitu ya Mhm. tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana mau menerapkan, praktek gentle Parenting. parenting yang memang mungkin terlihat lebih lama, lebih susah gitu ya. Tapi, kalau aku sih memaknainya, ini kan proses pembelajaran ya. Artinya apa yang kita tanam sekarang itu kan hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Tapi poin-poin yang tadi mau kita sampaikan adalah kita mau mengajarkan anak tentang pentingnya berempati gitu kan, memvalidasi emosi, tapi juga, ada batasan dan juga bagaimana berkomunikasi secara lebih sehat dimulai dari keluarga Mhm. yang nanti harapannya dia bisa terapkan ke, dunia sosial dia lainnya. Gitu kan ya, Mas, ya? Iya. Oke. Kita akhiri dulu Oke. Wellspring Conversation hari Ya. ini. Terima kasih teman-teman Wellspring yang sudah ikut, belajar bersama. Semoga episode kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima Oke, terima kasih. kasih.